seandainya Allah nyuruh aku sekarang agar menzinahi si fulanah, aku nggak mau. Ini ungkapan yang tidak mungkin terjadi. Allah nyuruh zina, nggak mungkin. Ya, seandainya Allah nyuruh kepadaku menzinahi si fulanah, aku tidak mau. Tapi ada kalimat yang menunjukkan pembangkangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, ini yang nggak boleh. Ya. Tadi laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabatku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari kita puji Allah, alhamdulillah atas berbagai karunia dan nikmat kepada kita semuanya. Nikmat terbesar bagi kita adalah bahkan di dalam kitab Jawharatut Tauhid itu ada dibuat kubahan nazam ya, wa hifdzu dinin summa nafsin mal nasab wa mithluha aqlun wa irdun qad wajab. Ya, ini adalah merangkum hal-hal yang merupakan maqasidus syar'iyyah. Pertama, hifdzuddin. Apa hifdzuddin? Menjaga agama. Menjadi kewajiban bagi kita yang sudah beragama menjaga agama itu sendiri. Jangan sampai agama yang sudah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian lepas agamanya, lepas keislamannya. Ini yang disebut dengan istilah riddah. Apa? Riddah. Pelakunya disebut orang murtad. yakni orang yang dari segi bahasa riddah itu adalah mundur kembali. Dia kembali mundur kepada kejahiliahan, melepaskan keislamannya. Apa yang membuat seseorang keluar keislamannya, ya, tidak terpelihara agamanya? Yakni ini terdiri dari akidah-akidah, keyakinan-keyakinan, ucapan-ucapan dan sikap-sikap yang tidak mencerminkan akidah orang Islam, yang tidak mencerminkan ucapan orang Islam, yang tidak mencerminkan sikap orang Islam. Yang bisa membatalkan keislaman diantaranya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala zalim. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala zalim diantaranya. Kebencian kepada Allah, kebencian kepada syariat, kebencian kepada orang-orang yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang dijamin oleh syariat, benci kepada Rasul, benci kepada para sahabat, ya, benci kepada para malaikat, benci kepada orang-orang yang sudah jelas kesolehannya. Benci karena kesolehannya ini bisa mencopotkan keimanan seseorang. Hatta di dalam kitab Sulaiman Tafsir disebutkan, apabila seseorang mengatakan seandainya kiblat itu di arah anu, ya, aku nggak mau menghadap ke sana. Ya. Umpamanya kiblat itu dari kita dari sini ke arah mana? Barat, ya. Katakanlah barat agak mengkok sedikit. Kemudian di sebelah utara itu ada orang yang kita benci. Berangkat dari kebencian kepada orang tersebut, kemudian kita mengatakan seandainya kiblat ada di sebelah utara, aku harus menghadap ke sana, aku nggak mau. Ya. Atau jika Allah Subhanahu wa taala menyuruh aku agar menghadap ke arah utara, aku tidak mau. Maka hal ini bisa melepaskan keimanannya. Kenapa? Karena dia sudah terang-terangan menyatakan pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ada ungkapan begini. Seandainya Allah nyuruh aku sekarang agar menzinahi si fulanah, aku nggak mau. Ini ungkapan yang tidak mungkin terjadi. Allah nyuruh zina, nggak mungkin. Ya. Seandainya Allah nyuruh kepadaku menzinahi si fulanah, aku tidak mau. Tapi ada kalimat yang menunjukkan pembangkangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, ini yang nggak boleh. Ya. Baik. Fahifdzuddinin, menjaga agama dari keyakinan, dari ucapan-ucapan, kemudian dari pekerjaan-pekerjaan
yang tidak menggambarkan keistiqomahan, kekonsistenan dia di dalam beragama. Dari sinilah sebagian ulama mengatakan bahwa seorang muslim yang masuk ke kanisa, gereja, yang tidak ada maksud kecuali ya ikut menghormati, maka itu bisa melepaskan keimanannya. Ya. Tsumma nafsin, kemudian menjaga jiwa. Menjaga jiwa. Kita wajib menjaga jiwa. Tidak boleh ada jiwa orang yang sudah bersahadat diganggu. Termasuk jiwa kita sendiri, tidak boleh ada yang mengganggu terhadap jiwa kita. Sehingga apabila ada jiwa seseorang yang terancam, wajib membela diri. Ya, wajib membela diri. Sehingga seandainya dalam rangka membela diri itu dia harus lepas nyawa sampai dia meninggal dunia, maka matinya dihukumi sebagai orang yang mati syahid. Sama seperti orang yang meninggal dunia karena membela agamanya, agama wajib dibela. Sehingga kalau orang yang karena membela agama dia meninggal dunia, mati syahid. Jiwa wajib dibela. Kalau seseorang meninggal dunia karena membela jiwa dia, membela jiwa saudaranya, maka dia termasuk orang yang mati syahid. Ya. Kemudian mal, menjaga harta juga wajib dijaga. Ya, wajib dijaga. Apapun yang merupakan harta kita wajib dijaga. Meskipun mungkin saja dari segi nominal harganya tidak seberapa. Berapa sih harganya cincin ini? Tapi cincin ini milik saya. Maka saya wajib membela cincin ini. Gitu kan? Baju ini milik saya, ya. Ini harta saya dan saya wajib membela harta saya. Sehingga tidak boleh ada orang yang menggunakan, memanfaatkan harta saya tanpa seizin saya. Kalaupun dia akan memanfaatkan harta saya, silahkan atas seizin saya atau sudah berpindah kepemilikan menjadi milik dia. Baik dengan cara mendapatkannya dengan cara hibah, dengan cara hadiah, dengan cara menyewa atau cara membeli. Itu harta. Sehingga kalau terjadi pemanfaatan harta orang lain dengan cara yang tidak sah, di sana ada had, ada hukumannya yang disebut dengan had mencuri, ya, hukuman bagi mencuri. Kemudian nasab keturunan pun ini harus dipelihara. Kemarin kita sudah bahas bahwa seorang wanita dinikahi diantaranya karena linasabiha, karena hartanya, karena keturunannya. Ini keturunan wajib dijaga, ya. Bukan hanya sekadar keturunan Arab, kita pun yang bukan keturunan Arab, keturunan Arabnya jauh, wajib menjaga keturunan. Ya, kita juga kan keturunan Arab, ya. Kita sama-sama keturunan Nabi Adam, ya. Keturunan Nabi, kita juga keturunan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, ya. Nah, orang Arab ini sangat perhatian terhadap nasab, sehingga benar-benar dipelihara itu nasab itu. Fulan bin Fulan itu harus hafal banget, ya, harus terjamin bahwa dia adalah keturunan yang baik gitulah, ya. Pun kita juga sama seperti itu, nasab ini harus dijaga. Karena nanti di akhirat kita itu akan dipanggil sesuai nasabnya. Ya. Siapa namanya? Fatimah. Siapa nama ayahnya? Ahmad. Maka nanti Allah akan memanggil ya Fatimah binti Ahmad. Dari sini kita paham kenapa kita harus memberikan nama kepada anak kita dengan nama yang baik. Karena bukan hanya di akhirat, di dunia pun itu nama itu menjadi identitas. Baik dan buruknya sebuah nama itu akan menjadi identitas dia. Rasulullah SAW beberapa kali mengganti nama sahabat yang jelek, ya, yang jelek diganti dengan nama yang baik, ya, dengan nama yang baik. Nah, tapi kalau kita perhatikan nih, di sini semuanya namanya baik-baik semuanya. Baik itu tidak harus selalu bahasa Arab, ya, karena belum tentu bahasa Arab pun baik. Siapa namanya? Ahmad Syaiton kan jelek, ya. Ya. Atau Siti Fir'aun, ya. Jangan karena di dalam Al-Quran ada, jangan. Siapa namanya? Aang apa Aang Dartahum. Harus jelas. Harus memiliki mana yang bagus, ya. Nggak apa-apa pakai nama daerah, tapi memiliki konotasi mana yang bagus, ya. Di Pasundan itu ada namanya Acep, Asep, itu ya. Acep itu dari kata bukan
orang Yugoslavia, Acep itu orang Sunda ya, Acep. Asep itu dari kata kasep, ganteng ya. Gitu ya. Ya, baik. Wa mithluha aklun, pun demikian akal. Nah, kemarin dalam masalah menjaga nasab itu, kenapa diharamkan diantaranya perzinahan? Karena perzinahan itu bisa merusak nasab. Ya. Wa mithluha aklun, pun demikian akal. Akal pun wajib dijaga. Akal wajib dijaga. Haram merusak akal dengan apa? Yang bisa merusak akal dengan mengkonsumsi apapun yang bisa merusak akal. Minuman, isepan, ya, suntikan, ya, kunyahan. Kalau bisa merusak akal nggak boleh. Ya. Minuman, apapun mereknya. Allah menyebutnya khomer. Khomer itu karena menutup akal, menutup kesadaran. Ya, khomer. Mereknya mau arak, brandy, apa kayak namanya ya. Aneh nggak paham tentang merek-mereknya ya. Atau yang diisep, ganja, marijuana dan lain sebagainya ya. Atau juga yang disuntikan ya. Dan pintunya itu, ya anak-anakku, pintunya itu mungkin sebagiannya tidak sadar. Itu dari pergaulan, kemudian dari rokok. Karena rokok itu sebagai salah satu pintu untuk merusak akal. Bahkan rokok itu sendiri bisa merusak akal. Ada orang yang hilang kesadarannya, tidak mau makan dari pagi sampai siang sampai sore, yang penting dia ngerokok. Ya. Bahaya itu. Dan coba itu rokok itu umpamanya diganti isinya dengan ganja. Kan sangat mudah banget. Tapi insya Allah yang tidak merokok lebih dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari ganja. Ya. Karenanya hati-hati dengan rokok. Ya. Meskipun yang suka ngerokok mengatakan ini tidak haram tapi makruh. Ya. Wa irdun, kemudian irdun, kehormatan, harga diri pun harus dijaga. Kita punya nama baik, nama baik personal kita harus dijaga. Ya. Jangan sampai nama kita itu tercoreng. Buktinya tercoreng ketika disebut nama tersebut orang sudah berpikiran jelek. Umpamanya ini ada yang namanya Jajang, umpamanya di sini Jajang ya. Jajang itu ganteng orangnya ya, pintar ya. Kemudian dia sigap ketika terjadi musibah, membantu dan lain sebagainya. Ibadahnya rajin. Umpamanya orang yang dengan nama bagus tersebut melakukan perbuatan tercela. Maka besok ketika disebutkan nama tersebut orang si Fulan. Sehingga ketika ada yang mau ngasih nama anaknya dengan nama tersebut, jangan nanti kasih Fulan gitu ya. Ini merusak nama baik pribadi. Pun demikian nama baik lembaga, haram kita mencoreng nama baik lembaga. Ini nama pesantren itu sudah harum di mana-mana, harum. Umpamanya naudzubillahi min dzalik, ada salah satu oknum yang melakukan perbuatan tercela, maka yang rusak bukan hanya nama pelakunya, tapi nama lembaga secara keseluruhan. Ya. Nah, di kesempatan ini kita akan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur yang ada kaitannya dengan menjaga kehormatan. Ya. Di 2 ayat sebelumnya atau bahkan sampai ayat keberapa kemarin? Sampai ayat keempat ya, itu membahas ayat kelima, membahas tentang menjaga keturunan. Nah, termasuk juga di sana menjaga kehormatan. Nah, ini lebih fokus kepada menjaga kehormatan. Baik, kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yarmuna bukan ya. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم
Walladzina, dan bermula orang-orang yarmuna, mereka melempar. Asal mana yarmun, melempar. Yarmuna, mereka melemparkan tudingan. Al-muhsanat, kepada wanita-wanita yang terpelihara. Al-afifat, wanita-wanita yang terpelihara bizina, dengan zina. Ya. Terpelihara dari perbuatan zina maksudnya. Tsumma lam ya'tu, kemudian mereka tidak mendatangkan bi arba'ati syuhada, dengan 4 saksi. Ala zinahinna, atas zinahnya muhsanat, biru yatihim, dengan penglihatan mereka. Fajliduhum, maka cambuklah mereka, ay kullu wahidin minhum, yakni masing-masing dari mereka, thamanina, sebanyak 80 apane jaldatan, cambuknya. Wala taqbalu, dan janganlah kalian menerima lahum bagi mereka syahadatan, persaksian, fi syai'in, pada sesuatu pun, abadan, selama-lamanya. Wa ulaika, dan bermula mereka itulah, hum, bermula mereka. Wa ulaika, dan bermula mereka itulah, hum, mereka semuanya, dibikin domino fasal aja. Al fasiquna, adalah orang-orang yang fasik. Li'tiyanihim, karena mengerjakannya mereka, kabiratan, akan dosa besar. Illal ladzina, kecuali orang-orang tabu, yang mereka yang bertaubat, mim ba'di dzalika, setelah itu, waslahu, dan mereka memperbaiki amalahum, akan amal-amal mereka. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, ghafurun, adalah zat yang maha mengampuni, lahum, terhadap mereka, qadfahum, akan tudingan mereka, rahimun, lagi zat yang maha menyayangi, bihim, terhadap mereka. Bukti Allah menyayangi, bi ilhamihim, dengan memberikan ilham kepada mereka, at-taubata, akan taubat. Fabiha, maka dengan taubat, yantahi, berhentilah, opo fiskuhum, kefasikan mereka. Wa tuqbalu, dan diterima, opo syahadatuhum, persaksian mereka. Wakilah, dan dikatakan, opo la tuqbalu, tidak diterima ini syahadah, rujuan, karena kembali bil istisna'i, dengan istisna, ilal jumlatil akhirah, kepada jumlah yang akhir. Kita terjemahkan dulu semuanya. Walladzina, dan bermula orang-orang yarmuna, mereka menuding, azwajahum, istri-istri mereka, bizina, dengan zina. Walam yakun, dan tidak ada lahum bagi mereka, opo syuhada'u, saksi-saksi, alaihi, atas perbuatan zina. Illa anfusuhum, kecuali diri mereka. Waqa'a, terjadi opo dzalika, hal tersebut, di jama'atin, kepada jamaah, sekelompok, minas sahabati, dari sahabat. Fasyahadatu ahadihim, maka bermula saksi salah seorang di antara mereka, mubtadaun, bermula ini adalah mubtada. Arba'un syahadatin, adalah 4 persaksian, ya. Arba'un syahadatin adalah 4 persaksian. Nusiba, ini dinasabkan alal masdari, sebagai masdar. Bersaksi billahi, dengan Allah. Innahu, sesungguhnya dia, laminas shadiqin, adalah sungguh dari sebagian orang yang benar. Fima, dalam hal, roma bihi, dia menuding bihi, dengannya, zawjatahu, kepada istrinya, minaz zina, yakni perbuatan zina. Wal khamisatu, dan yang bermula yang kelima, wal khamisatu anna la'natallahi, adalah sesungguhnya laknat Allah, alaihi, adalah menimpa atasnya, ingkana, jika ada dia, minal kadzibin, adalah tetap dari sebagian orang yang berdusta, fi dzalika, dalam hal tersebut. Wa khabarul mubtada'i, dan bermula khabar mubtada. Nah, ini khabar mubtadanya dibuang, kira-kira tudfa'u anhu haddal qadbi. Tadfa'u, adalah bisa menolak syahadah, anhu, darinya, haddal qadbi, akan hukuman dari menuding tadi. Wa yadra'u, dan dia menolak, dia itu berarti si laki-laki. Yadfa'u, dia menolak, anha, dari perempuan tersebut, al-azab, akan hukuman. Ay hadda zina, yakni hukuman zina, alladzi tsabata, yang telah tetap bisyahadatihi, dengan berbagai persaksian si laki-laki. Antashhada, adalah dia bersaksi si perempuan, arba'an syahadatin, dengan 4 persaksian, billahi, dengan nama Allah. Innahu, sesungguhnya laki-laki tersebut yang menuding, laminal kadzibin, adalah sungguh dari sebagian orang yang berdusta. Fima, dalam hal, romaha, laki-laki menudingkannya kepada perempuan tersebut, bih, dengannya, minaz zina, yakni zina. Wal khamisata, dan yang kelima, anna ghadaballah,
sesungguhnya murka Allah alaiha adalah menimpa atas perempuan tersebut, ingkana jika ada laki-lakinya minas shadiqin adalah dari orang yang benar fi dzalika dalam hal tudingan tersebut. Walau la fadlullahi, dan jika tidak ada karunia Allah alaikum atas kalian, wa rahmatuhu, dan rahmat Allah, bisatri dengan menutupi fi dzalika dalam hal tersebut. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah tawwabun adalah zat yang maha menerima taubat, biqabulihi, dengan menerimanya Allah atau bata akan taubat fi dzalika dalam hal tersebut, wa ghairihi, dan selain hal tersebut. Hakimun, Allah yang maha bijaksana, fima, dalam hal, hakama, Allah menghukumi bihi dengannya, fi dzalika dalam hal tersebut, wa ghairi, dan selain hal tersebut. Dibayina, agar Allah menjelaskan al-haqqu akan kebenaran, fi dzalika dalam hal tersebut. Wa ajilun bil uqubah, wa ajilun, dan yang menyegerakan bil uqubati dengan uqubah, hukuman man kepada orang yastahiqwa yang berhak terhadap uqubah. Baik, sampai di situ. Orang-orang yang menuding wanita muhsanat. Siapa muhsanat? Ada dalam istilah zinah itu zinah muhsan dan zinah ghair muhsan. Muhsan artinya orang yang terpelihara. Tidak ada tanda-tanda, tidak ada kecenderungan untuk berbuat mesum. Itu muhsan. Zinah muhsan adalah zinah yang dilakukan oleh orang yang sudah terpelihara dari perbuatan zina. Terpelihara dengan apa? Dengan pasangannya. Karena seorang suami akan terpelihara dari melakukan zina kepada seorang wanita dengan punya istri. Kata Rasulullah SAW, apabila seorang laki-laki melihat seorang wanita yang membuat dia kagum, dia suka, falyati ahlaha fa innal bud'a wahidun. Balik, ya, balik, kemudian gauli istrinya, karena kemaluannya sama. Mau wanita yang cantik, wanita yang kurang cantik, kemaluannya sama. Artinya seorang laki-laki akan terpelihara dari melakukan perbuatan zina karena dia sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istri. Karenanya disebut laki-laki yang muhsan. Perempuan pun sama demikian. Seorang wanita akan terjaga dari perbuatan zina karena dia sudah dikaruniakan seorang suami. Ya. Kebutuhan biologisnya sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan suami. Wal muhsanat walladzina yarmunal muhsanat, dan laki-laki yang menuding berbuat mesum kepada wanita yang terpelihara. Ini wanita baik-baik saja, nggak kelihatan tanda-tanda bahwa perempuan ini adalah perempuan yang jalang. Tahu wanita jalang? Jelalatan, ya, wanita nakal. Ini nggak ada tanda-tanda sebagai wanita nakal, ya. Sehari-hari dia ngurus keluarganya di rumah, nggak kemana-mana, menutup aurat, nggak pernah kontak-kontakan kepada laki-laki yang bukan mahramnya, ya, bukan mahram. Hati-hati dengan istilah. Ada istilah bukan muhrim, salah. Muhrim itu yang ihram, yang ibadah, ya. Kalau yang tidak boleh dinikahi itu mahram, bukan muhrim. Ya, ini perempuan baik-baik saja. Beda dengan wanita yang memang centil. Wanita apa? Centil. Al-Quran menyebutnya ghafilat. Ya, kalau yang tak centil disebutnya muhsanat, terpelihara. Ya. Wanita yang baik dituding bizina dengan perbuatan zina. Sebulan tuh tampilannya aja, ya, kayak jilbab, nikob, tahu nggak di belakang? Nah ini yarmunal muhsanat, hati-hati, ya. Kenapa? Ini tudingan merusak nama baik, sampai si wanita tersebut, ya. Ini berbicara tentang wanita. Laki-laki juga sama.
Laki-laki yang muhson, yang terpelihara. Tidak ada tanda-tanda bahwa laki-laki ini ganjen. Atau ganjen. Ya. Kalau perempuan centil, kalau laki-laki centol. Ya. Sama. Jadi dia menjaga diri. Nggak ketahuan bahwa dia suka pacaran, ya. Suka siul-siul ketika ada wanita yang lewat. Dia mah kerjanya di rumah, ngaji, ibadah dan lain sebagainya. Apalagi dia sudah punya istri, pokoknya dia orang baik-baik saja, ya. Beda dengan laki-laki ganjen. Kemudian dituduh dia melakukan perbuatan zina. Hati-hati. Ini dia sudah merusak nama baik orang lain. Nama baiknya rusak. Sehingga karena rusak nama baiknya, orang yang tadinya akan memberikan kepercayaan gak jadi memberikan kepercayaan karena nama baiknya sudah rusak. Tadinya mau diundang isi pengajian di sana, pas dengar-dengar katanya dia, oh akhirnya nggak jadi diundang, rusak kan nama baiknya. Oh, tadinya mau dipilih itu jadi ketua RW rumahnya ya, nah, ketua RW Jawa Barat rumahnya ya. Tapi gara-gara isu tersebut, akhirnya banyak yang gak jadi milih dia, rusak nama baiknya. Nah, orang yang nuding Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian dia tidak mampu mendatangkan 4 saksi, fajliduhum samanina jaldah, cambuk berapa kali? 80 kali. Ya, kalau kemarin orang yang melakukan perbuatan zina ya dan dia belum pernah melakukan hubungan badan yang halal, berapa kali dicambuknya? 100 kali. Plus diasingkan selama 1 tahun. Ini yang nuding disebut dengan qadful muhsanat, dan dia tidak mampu membuktikan tudingannya, maka dia dicambuk 80 kali. Ya. Ini menunjukkan bahwa menuding orang itu perbuatan dosa besar. Karena tidak semata-mata disebutkan di dalam Al-Qur'an hukumannya, kecuali menunjukkan itu adalah perbuatan dosa besar. Mencuri disebutkan hukumannya, berzina disebutkan hukumannya, minum khamar disebutkan hukumannya. Ini nuding orang berbuat mesum, ada hukumannya 80 kali cambuk. Hati-hati mulut, dosa besar itu, ya. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Nih, dan kalian jangan menerima persaksian mereka selama-lamanya. Saksinya nggak bisa diterima. Saksi apa? Saksi pernikahan. Ya, kan nikah itu harus ada saksi. Dan saksi ini harus adil. Berarti orang yang melakukan perbuatan dosa termasuk dengan menuding orang lain melakukan perbuatan zina, dia sudah hilang keadilannya. Dengan istilah lain dia orang fasik, ya, nggak bisa diterima persaksiannya. Kalau di pengadilan kan harus ada saksi. Siapa saksinya yang bisa menguatkan bahwa awan kamu seperti si Fulan, panggil si Fulan. Oh, ternyata si Fulan itu punya rekam jejak, dia pernah menuding orang lain melakukan perbuatan mesum, nggak diterima karena dia orang fasik. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, persaksiannya tidak diterima. Wa ulaika humul fasikun, dan mereka adalah orang-orang fasik. Di sini kita paham ada istilah fasik. Apa fasik itu? Pertama, orang yang melakukan dosa besar meskipun sekali, ya. Dia orang melakukan dosa besar meskipun hanya sekali. Dia pernah berzina, fasik, nggak bisa diterima persaksiannya, ya. Dia pernah mencuri sekali, fasik. Atau dosa yang dilakukannya dosa kecil, tapi terus menerus, ya, terus menerus. Setiap keluar dari masjid nendang sendal orang, kan dosa itu ya, nendang sendal, umpamanya, ya. Apalagi kalau dipakai, ya. Itu kan pakai sendal orang tanpa izin, dosa enggak sih? Ini pakai handuk teman tanpa izin, dosa enggak sih? Pakai sabun teman tanpa izin, dosa enggak sih? Ini makanan si Fulan. Soalnya nih si Fulan dimakan sama dia diembat, dosa bukan sih? Dosa itu menghasilkan kedongkolan itu ya pada orang lain, berarti dosa itu, ya. Nah, berarti dia fasik, hati-hati ya.
belajar tetapi melakukan perbuatan fasik, nggak berkah ilmunya. Ya. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang tobat mim ba'di dzalika, setelah itu waduh ternyata nggak boleh ya pakai sabun teman tanpa izin, ternyata nggak boleh ya makanan teman tanpa izin, Masya Allah, ternyata nggak boleh ya pakai mushaf orang tanpa izin, mau setoran mushaf kita nggak ada, pakai aja punya teman tanpa izin, nggak boleh itu mushaf sekalipun. Ya, illal ladzina tabu, ternyata nggak boleh tobat deh. Setelah itu wa aslahu, kemudian dia memperbaiki diri. Ya, setelah bertobat harus ditindaklanjuti dengan memperbaiki diri. Bukannya sekedar menyatakan aku tobat, harus ada tindak lanjut. Wa aslahu, memperbaiki diri. Ya, dan memperbaiki diri itu sesuai dengan perbuatan dosa yang dilakukannya. Apa perbuatan dosa yang dilakukannya? Itu suka ngembat makanan teman. Nah sekarang istilahnya itu dia melayani teman, menyiapkan makanannya. Apa dosanya itu? Suka nendang kucing, nggak jelas alasannya. Nah besok nggak usah minta maaf kepada kucing, ya kasih makan yang enak-enak, kan gitu ya. Nah, kalau kucing jangan minta maaf, kucing itu derajatnya lebih rendah daripada kita. Maaf ya pus, nggak usah, kasih aja makanan yang enak. Ya. Dosanya apa? Dosanya suka zinah mata, ya disibukkan dengan ghaddul basar dan memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak melihat hal-hal yang baik. Ya. Fa innallaha ghafurur rahim. Ini tudingan kepada orang lain. Walladzina yarmuna azwajahum, dan orang-orang yang menuding istrinya. Walam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum, dan dia tidak punya saksi kecuali dirinya sendiri. Waqa'a dzalika li jama'atin minas sahabah. Hal tersebut pernah terjadi pada sebagian sahabat, di antaranya adalah Hilal bin Umayyah. Ya. Dia pernah melapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, istriku berzina. Kata Rasul, ada saksinya? Enggak sih. Cuma aku tahu, aku melihat istriku ditindih oleh laki-laki lain. Ya. Jadi dia tidak bisa menghadirkan saksi. Seperti itu. Bagaimana nih? Kan kemarin kita sudah bahas, ya. Bahkan barusan saja, kalau menuding orang lain melakukan perbuatan zina harus ada berapa saksi? 4 saksi. Termasuk tudingan yang diarahkan kepada istrinya. Harus ada saksi, tetap harus ada saksi. Siapa saksinya? Dan saksinya ini harus yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, bukan katanya. Atau juga dugaan, iya si Fulan itu berzina dengan istri, apa saksinya? Dia keluar dari rumah istri saya jam 12 malam sambil nenteng celana, umpamanya, itu kan enggak ya? Itu baru nuding. Ya, baru nuding. Enggak bisa seperti itu, ya. Satu, harus ada saksi. Kalau tidak ada saksi harus pengakuan dia sendiri, kan gitu. Nah ini nuding istrinya sendiri dan tidak ada saksi. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Nih, kalau ada seorang laki-laki suami menuding istrinya melakukan perbuatan zina dan dia tidak punya saksi, maka ya berarti dia kalau nggak punya saksi dia dapat termasuk qadzab. Ya, qadzful musonat. Hukumannya hadnya berapa cambukan? 80 cambukan. Sekali lagi, kalau ada seorang suami nuding istrinya melakukan perbuatan zina dan tidak ada saksi, berarti dia termasuk qadzful muhsanat. Hukumannya berapa kali cambuk? 80 cambuk tuh. Kecuali ya, kalau nggak ada saksi, dia harus membentengi dirinya dengan 4 persaksian, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bersumpah. Ya, bersumpah, dibawa ke pengadilan. Benar, menurut kamu si istri kamu itu berzina? Iya. Ada saksi? Enggak ada. Bersumpah. Bersumpah. Kurang lebih redaksinya begini. Usyhidullah
innani shadiqun fi ma rawaitu bihi imra'ati. Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku benar dengan tudingan aku kepada istriku. Kurang lebih seperti itu. Ulang 4 kali. Kan nggak ada saksi itu. Saksinya harus berapa orang? 4 orang. Karena dia nggak ada saksi, dia harus bersaksi dengan menyebut nama Allah 4 kali. Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku benar dengan tudinganku bahwa istriku melakukan perbuatan zina. Aku bersaksi dengan nama Allah, ya, bahwa aku benar dengan tudinganku bahwa istriku berzina. Aku bersaksi dengan nama Allah. Apa tadi? Bahwa aku benar dengan tudinganku bahwa istriku melakukan perbuatan zina. Disebut 4 kali. Ya. Wal khamisah anna la'natullahi alaihi in kana minal kadzibin. Kelima kalinya sebutkan, ya. Dan laknat Allah akan menimpa kepadaku jika aku berdusta. Ya. Jadi dia bersaksinya berapa kali? 4 kali plus yang kelima dia menyebutkan aku siap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, kalau dia sudah menuding istrinya dengan tudingan zina dan tidak punya saksi, tetapi kemudian dia bersumpah 4 kali plus 1 menyebutkan laknat Allah, berarti kekuatan dia itu sama dengan kekuatan 4 saksi. Ya, berarti si istrinya ini diyakini melakukan perbuatan zina. Terus bagaimana si wanita ini? Si wanita ini, si istrinya punya hak untuk membela diri. Punya hak untuk membela diri. Saya tidak kok. Kecuali kalau ngaku, iya saya udah. Kalau mengaku langsung ngaku bahwa dia berzina, langsung dia dihukum dengan apa? Rajam. Betul nggak? Rajam karena dia sudah mengakui melakukan perbuatan zina. Tapi kalau tidak, jawab. Wa yadra'u anhal azab an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadzibin. Ya. Azab yang akan diterima oleh si istrinya apa tadi azabnya? Dirajam. Itu bisa tertolak, tidak jadi dan dia tidak dirajam, artinya dia terbebas dari hukum rajam. Dalam arti secara hukum positif dia itu dihukumi sebagai orang yang tidak melakukan zina apabila si wanita yang dituding oleh laki-lakinya itu dia bersaksi 4 kali, arba'a syahadat, bersaksi 4 kali sebut nama Allah. Bagaimana isi persaksiannya? Innahu laminal kadzibin, suami saya berdusta. Kurang lebih redaksinya begini, aku bersaksi dengan nama Allah bahwa suamiku berdusta dengan tudingannya. Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa suamiku berdusta dengan tudingannya. Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa suamiku berdusta dengan tudingannya. Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa suamiku berdusta dengan tudingannya. Berapa kali? Setelah itu sebutkan yang kelimanya. Dan aku siap mendapatkan murka Allah, bukan laknat. Aku siap mendapatkan murka Allah jika suamiku benar dengan tudingannya. Ya, si wanita dengan persaksian seperti ini maka dia bebas dari tudingan melakukan perbuatan zina dan dia tidak dirajam. Setelah itu bagaimana? Hakim memutuskan karena dua-duanya kekeh, suami kekeh dengan dakwaannya bahwa istrinya berzina, sementara si istrinya juga kekeh bahwa dia tidak melakukan perbuatan zina dan sudah bersumpah dengan nama Allah, ketok palu, tek tek tek, suami istri ini berpisah dan tidak boleh menyatu lagi. Paham sampai sini? Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga harga diri. Ya, kita juga wajib menjaga mulut kita. Dimulai dari menjaga pikiran kita, ya, menjaga pikiran kita terhadap hal-hal yang istilahnya mencurigakan. Tapi bukan berarti kita membiarkan, ya, ada indikasi ketidakberesan. Wah, kalau ada indikasi ketidakberesan, kita wajib waspada.
si Fulan ini teman saya yang baik, kenapa ya? Setiap kali pegang HP dia suka ngumpet, menjauh. Satu, harus diteliti nih. Si Fulan ya, kalau pas libur, kenapa suka menghilang? Pada saat yang bersamaan, si Fulanah juga suka menghilang. Nah, ini mah harus hati-hati kalau begini. Enggak, si Fulan itu belanja ke warung, si Fulanah juga sama ke warung. Nah, ya. Bukan suudzon, tetapi kita harus hati-hati dan waspada. Harus menutup pintu-pintu, celah-celah yang bisa menjerumuskan saudara kita kepada jurang kehinaan. Ya, gitu. Baik. Ini sampai di sini ya. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala punya gudang rahmat. Punya gudang rahmat yang sangat luas. Dan di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah membukakan pintu tobat kepada siapapun pelaku maksiat. Selama pintu tobat belum ditutup, ayo segeralah bertobat. Ya. Mungkin perbuatannya itu adalah perbuatan zina. Mungkin juga perbuatan maksiatnya itu adalah tudingan kepada orang lain, ya. Mencemarkan nama baik orang lain, segeralah bertaubat, ya. Sebagaimana aturan taubat yang sudah diketahui bersama-sama. Dan kalau sudah bertaubat sesuai dengan syarat-syaratnya, Allah Subhanahu wa taala tawwabun. Apa tawwab? Tawwab itu wajan fa'al menunjukkan makna pengulangan. Wajan fa'al menunjukkan mana? Pengulangan. Tawab, seseorang berdosa, bertobat, diterima. Besoknya lagi berdosa, bertobat lagi, diterima. Berdosa lagi, bertobat lagi, diterima. Itu tawab. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tawab, Maha menerima taubat. Hati-hati kalau ada bisikan, aku kan sudah berulang-ulang, mungkin Allah enggak menerima taubat saya. Ana inda dhanni abdi bi. Kalau sudah berburuk sangka kepada Allah, maka di sanalah ya kondisinya. Alhamdulillah min dzalik. Baik, sampai di sini kami persilahkan kepada MC untuk mengaturnya. Fadhal. Mana MC-nya?